Di internet lagi ada satu judul berita yang menurut gue tuh menarik banget buat kita bahas dan juga baca detailnya bareng-bareng. Ini saking menariknya, lu bisa lihat beberapa media nasional pun udah ngabarin ini seperti Kumparan News, ada Tirto juga, di Facebook pun itu dikabarin sama Pojok Jabar, hingga di Instagram itu dipost sama akun homeless media yang cukup besar gitu ya, seperti Big Alpha ID. Topiknya berjudul Niat Baik Bangun Internet di Kampung Halaman, pria ini berujung di balik jeruji. Gimana ceritanya lu punya niat baik untuk menghadirkan sinyal internet di kampung halaman, tapi malah berpotensi masuk penjara? Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini, jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Dari Tirto, judulnya warga Mentawai disidang karena diduga buka jasa internet ilegal. Jadi dengan kata lain, untuk bisa menyebarkan sinyal internet ya, lu perlu izin juga dari ya pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait. Kalau di Kumparan, itu judul beritanya niat hadirkan internet di kampung halaman, Yogi warga Mentawai kini disidang. Ini masih nggak yang terlalu menyudutkan pihak yang bersangkutan gitu ya. Sedangkan di Pojok Jabar judulnya pemuda bangun internet untuk wilayah 3T malah terancam pidana. Emang di mana bang 3T itu? Nah, kita bakal lihat kronologi dari Big Alpha-nya dulu ya. Jadi Mas Yogi Gilang Arya, umurnya 39 tahun, warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ditahan dan terancam hukuman penjara karena didakwa menyelenggarakan jasa internet satelit Starlink tanpa izin resmi. Menariknya di sini, jadi mungkin kita semua belum banyak yang tahu ya kalau masih ada wilayah di Indonesia yang belum bisa menangkap sinyal internet dengan baik, istilahnya blank spot. Biasanya ada di beberapa wilayah 3T atau bagian terluar Indonesia. Salah satunya mungkin Kepulauan Mentawai ini yang jadi kampung halamannya Mas Yogi. Kalau misalkan nungguin tower BTS dibangun sama Kominfo atau Komdigi, kayaknya bakal lama banget. Enaknya sekarang itu ada perangkat Starlink, jadi nggak butuh bangun tower dulu gitu. Yang penting ada listrik, terus abis itu sinyal ke satelitnya lagi bersih, bisa tuh langsung merasakan bagaimana nikmatnya berselancar secara online. Nah itu yang dilakuin sama Mas Yogi, nginstal Starlink di kampung halamannya Mentawai. Nah yang menariknya adalah gue baru tahu kalau misalkan menyelenggarakan jasa internet lewat satelit Starlink ini, itu harus ada izin resminya, dan Mas Yogi katanya itu kagak ada izin. Kasusnya terregister dengan nomor Pars 50 Pitsus 2026 PN PDG dan kini bergulir di Pengadilan Negeri Padang dengan sidang pertama digelar tanggal 30 Juli 2026. Dalam perkembangan terakhir, pada 20 Agustus 2026, Majelis Hakim menolak perlawanan atau verzet yang diajukan kuasa hukumnya. Kronologinya kayak gini, berikut rangkaian peristiwa. Pada 2023, Yogi membeli perangkat Starlink dan berlangganan untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Sikakap demi mengatasi masalah blank spot. Ya, taunya bagus untuk orang tuanya. Karena jaringan yang cepat, ia mulai membagikan koneksi lewat router dan kabel ke rumah warga sekaligus menjual paket kuota mulai dari 10.000 untuk 2 giga. Nah, ini yang akhirnya dipermasalahkan sama beberapa pihak. Istilahnya tuh kayak ngecer kuota internet. Kayak ada orang yang usaha jual bensin eceran, kayak gitu tuh, ngambil keuntungannya dari sana. Meskipun banyak banget mayoritas di kolom komentar yang bilang nggak masalah ngambil keuntungan meskipun sedikit gitu ya dari sini, ternyata ada peraturannya. Usaha bernama Sikakap Online, ini disebut jaksa meraup untung antara 12 sampai 30 juta per bulan. Jadi usahanya dimulai dari 2023 ya, mungkin 2024, terus sekarang 2026 berarti 24 bulan. 25 bulanan lah. Kalau misalkan setiap bulan dapat rata-rata 15 juta, harusnya beliau itu dapat 375 juta rupiah dari 2023 sampai sekarang. Ya belum sampai 1 M lah kalau dibandingin sama koruptor-koruptor ya. Agustus 2025 polisi menerima informasi soal usaha ini dari masyarakat, lalu menyelidikinya dan menemukan usaha Yogi belum berizin lengkap. Akhirnya dia ngasih tahu kalau misalkan usahanya beliau dalam menyediakan internet itu ketahuan belum berizin. Atas usahanya itu, Yogi didakwa melanggar pasal 47 Jungto pasal 11 ayat 1 UU Telekomunikasi sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja karena dianggap menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, ancaman pidana atas pasal tersebut dilaporkan bisa mencapai penjara 10 tahun dan atau denda 1,5 miliar. Keuntungannya dari 2023 sampai sekarang itu nggak sampai 400 juta, tapi ancaman pidananya bisa sampai 1,5 miliar. Innalillahi. Beliau bersaksi, saya putra daerah dan berjuang untuk jaringan komunikasi khususnya Pagai Utara dan Pagai Selatan. Banyak kawasan di Mentawai yang masih blind spot. Ada pembelaan dari kuasa hukumnya beliau nih. Usaha Yogi sebenarnya sudah berbadan hukum lewat PT Mentawai Network Provider dan mengantongi NIB sejak Oktober 2025. Meskipun usahanya sudah berjalan sejak sebelum itu. Namun menurut pihak berwenang, perizinan telekomunikasi pendukungnya belum lengkap. Nah ini gue nggak tahu nih, perizinannya itu apa aja yang belum lengkap ya. Kuasa hukum menilai persoalan izin semacam ini semestinya diselesaikan lewat pembinaan atau sanksi administratif dulu, bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Ya sekarang kuasa hukumnya beliau ya sedang coba untuk negosiasi gitu, biar saya nggak yang langsung masuk ranah pidana, tapi lewat pembinaan dan juga sanksi administratif dulu, soalnya terlalu too much katanya. Kasus ini memicu gelombang simpatik publik, terutama karena Mentawai dikenal sebagai wilayah rawan gempa dan tsunami yang sangat membutuhkan akses komunikasi cepat. Jaringan internet buatan Yogi selama ini dinilai sangat membantu mobilitas warga sehari-hari, bahkan turut dimanfaatkan sejumlah kantor pemerintah daerah dan BUMN setempat. Jadi ini udah dipakai ya jasanya sama banyak banget warga di sana. Tapi akhirnya kena masalah gara-gara ada yang lapor, terus dicek ternyata belum punya izin. Beberapa orang di kolom komentar menganggap kalau misalnya ini perang dagang doang gitu. Tapi detail berita yang lebih rinci lagi lo bisa lihat dari Tirto ID. Warga Mentawai disidang karena diduga buka jasa internet ilegal. Kita udah baca ya di awal siapa itu Mas Yogi. Pengacaranya, Romi Martianus, menjelaskan kasus ini berawal dari pemasangan perangkat Starlink di rumahnya pada 2023 untuk kebutuhan pribadi. Oh, jadi ada yang bilang untuk orang tuanya, ada yang untuk kebutuhan pribadi. Seiring waktu, keberadaan internet tersebut menarik perhatian warga sekitar hingga tetangga dan masyarakat kampung yang mulai berdatangan ke rumah Yogi untuk mendapatkan akses internet secara gratis. Awalnya gratis berarti. Bahkan pernah sampai sekitar 50 orang datang dan duduk di rumah untuk menikmati internet. Dari situ Yogi melihat ternyata kebutuhan internet masyarakat sangat besar. Melihat tingginya kebutuhan internet di kampungnya, Yogi kemudian menjual voucher internet untuk warga di sekitar rumahnya. Dia menjual voucher dengan jenis paket 2 GB seharga 10.000 dan 6 GB seharga 23.000. Iya, kalau misalnya gratis mulu buntung. Dan gini ya, buat gue yang sering naik gunung gitu, kayaknya gue nggak jarang dah ngelihat ada usaha voucher-voucher internet kayak gini. Kemarin tuh di Ciremai gue lihat ya, kita nggak ada sinyal, tapi ternyata ada yang jualan voucher internet gitu. Oh, harus ada izinnya, gue baru tahu coy. Dikira gue emang kayak UMKM gitu. Menurut Romi, pada 2024 warga secara pribadi mulai meminta agar jaringan internet seperti yang digunakan Yogi juga dipasang di rumah mereka. Karena banyaknya permintaan, Yogi akhirnya membuka usaha penjualan voucher internet dalam kapasitas besar yang menghadirkan jaringan 4G pertama kali di Sikakap. Sebelumnya, jaringan internet sangat lambat. Menerima pesan saja butuh waktu 15 menit. Makanya sejak ada voucher Yogi, masyarakat Sikakap jadi senang dan merasa terbantu. Makanya permintaan untuk voucher Yogi sangat tinggi. Oh, awalnya tuh emang ada internet tapi emang lambat banget. Cuman jadi full cover sama Starlink. Permintaan internet akhirnya makin meluas sampai ke instansi sekolah, puskesmas, kantor camat, kantor dusun, bahkan polsek setempat. Yogi akhirnya memberikan fasilitas kabel gratis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan internet bagi fasilitas umum. Jadi ada beberapa pihak yang dapat gratis ya internetnya, ya luar biasa. Romi menyebut pemberian fasilitas oleh Yogi itu memang awal mulanya tanpa melalui badan usaha resmi. Terlebih Yogi hanya seorang lulusan paket C yang merintis usaha penjualan voucher internet secara otodidak. Dia bukan orang yang dari awal punya pendidikan khusus soal jaringan. Karena permintaan semakin banyak, dia harus belajar bagaimana memasang jaringan dan mengatasi kendala di lapangan. Memang usaha Yogi memulai usahanya saat belum ada izin, ungkap Romi. Persoalan hukum terkait kali ya, terkait usaha penjualan voucher internet oleh Yogi ini dimulai pada Juli 2025. Pada 2 Oktober 2025, Yogi akhirnya merampungkan persiapan urusan perizinan dan melanjutkan pengembangan usahanya ke sejumlah titik, hingga ke wilayah pinggiran Sikakap dan pulau-pulau terpencil di sekitarnya. Di saat itulah usaha Yogi tersandung masalah dengan adanya laporan tipe A di Polres Mentawai. Gue nggak tahu tuh laporan tipe A ini apa. Bentar, gue cek dulu, penasaran gue. Laporan tipe A adalah laporan tertulis yang dibuat langsung oleh anggota Polri.
yang mengetahui atau menemukan suatu peristiwa pidana. Oke. Lanjut. Yogi diduga melakukan tindak pidana komunikasi dengan menyediakan jasa internet secara ilegal sebagaimana pasal 47 Jo pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 bla bla segala macam, lu bisa baca sendiri nih. Yogi kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan saat proses pelimpahan perkara di Kejaksaan pada 8 Juli 2026. Sejak proses penyelidikan dimulai hingga penahanannya, Yogi tak didampingi oleh pengacara langsung. Dan Romi menerangkan dirinya baru mendampingi Yogi atas permintaan pihak keluarga sejak 26 Juli 2026. Sehari sebelum persidangan kasusnya dimulai, saat ini pun proses persidangan sudah pada tahap pembacaan eksepsi yang pada putusannya ditolak majelis hakim. Minggu depan agenda pembuktian jaksa, sidang saksi JPU tanggal 7 dan 10 September. Oh, berarti bulan depan. Kami juga sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim, yaitu ayah kandung Yogi dan kakak kandung Yogi sebagai penjamin. Romi menambahkan kliennya tidak punya niat sedikit pun melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Semua yang dilakukan karena melihat kondisi jaring internet di daerahnya yang belum memadai. Oleh karena itu, kami minta agar Komisi 3 harus hadir dalam perkara ini untuk memberikan rasa keadilan kepada rakyatnya sebagai wakil rakyat yang membidangi hukum. Ya tapi sedih ya, maksudnya usahanya itu bukan usaha pertambangan ya atau perkebunan yang benar-benar mencemari lingkungan segala macam, terus habis itu buat wilayah-wilayah kering. Ini penyebaran sinyal internet, coy. Respon masyarakat lo bisa lihat dari kolom komentar Big Alpha. Ini harusnya yang paling banyak ya komentarnya. Riano bilang, pertanyaannya siapa masyarakat yang melaporkan? Urgensinya apa melaporkan ke polisi jika masyarakat itu sendiri merasakan manfaatnya? Sultan, bukannya dibantu fasilitasi buat melengkapi perizinannya, malah dibawa pidana. Karena di kabar buruk disampaikan negara setiap hari. Bakfi langsung ngetek Komdigi. Mohon advice-nya. Dia membantu kementerian ibu untuk buka jasa internet masyarakat daerah, malah dipenjarakan. Kalau masalah administrasi tidak lengkap, harusnya dibimbing bukan dipenjarakan. Lagi sibuk blokir-blokir akun sosmed. Dias bilang, tugas negara Konoha menyusahkan ini dan lain. Damn. Orang pada marah gara-gara ini. Ada komentar yang agak sedikit unik dari Bang Pratama. Beliau bilang, tapi praktek jual bandwidth broadband gini emang tidak diperkenankan sih. Kalau mau jual bandwidth, ya jual bandwidth yang emang bisa dijual. Kalau kayak gini bandwidth broadband dijual lagi, yang kena imbasnya adalah sesama pengguna bandwidth broadbandnya. Apalagi kalau udah kepake RT/RW net seperti ini. Kapasitas slotnya sangat tinggi, per bulan bisa habis bandwidth sampai 40 terabyte. Dibandingkan user rumahan biasa yang cuma pakai 3 terabyte sudah banyak. Ya, nggak bisa dibandingin ya RT/RW di Jawa sama di Mentawai. Oke, lanjut. Bang Pratama sempat ngebalas, dan modal subscription kecil dapat 1.000 per bulan. Diecer ke 50 klien per klien 100.000 udah berapa tuh? Ya kan udah dikasih nih berapa keuntungannya. 15 sampai 30 juta per bulan. Dibalas lagi sama Bang Risa, bandwidth terestrial apa yang bisa dijual kalau areanya saja blind spot, tidak ada yang memaksa masyarakat untuk beli. Dibalas lagi, kalau emang niatnya bisnis ya lewat jalur B2B via Telkomsat. Dibalas lagi, tapi kalau sampai di penjara kayaknya terlalu berlebihan, tapi harganya nggak akan cocok di masyarakat. Dibalas lagi, intinya kalau provider lokal tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan harga yang sesuai, solusinya dibiarin aja gitu, nggak ada internet. Iya ya, sedih banget ya. Peralatan ini justru bisa ngebuat kayak masyarakat di sana susah buat mengikuti perkembangan zaman lebih cepat anjir. Ya silakan kalau mau berbisnis, tapi pahami aturan juga. Sudah ada undang-undangnya, diurus legalitasnya. UU Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi mengatur bahwa kegiatan penyediaan dan penyelenggara jasa telekomunikasinya wajib memiliki izin. Dibalas lagi, sudah diurus legalitasnya dan sudah ber-NIB sesuai undang-undang. Apa sih yang sebenarnya lu? Dibalas lagi, harus sesuai peraturan ISP. Kalau enggak lama-lama bakal kayak gini. Apaan tuh? Wih, menarik nih. Coba kita objektif dulu ya guys. Gue lihat dulu, sempat keplay dikit tadi. Atap rumah dipakai jadi jalur wifi tanpa izin. Pemilik lang. Oh iya, gue sempat lihat nih videonya nih. Misalkan, tapi gue belum detail sih ngebaca beritanya. Damn. Kasih tahu bang, copotnya langsung bang. Kalau nggak ada izin mah bang. Betul di kafe ya, ya. Jadi nyusahin warganya juga. Iki listriknya nyolong kok gone omah iki. Iya menarik.
Dijawab lagi sama Bang Pratama. Yang saya bela ya user-user Starlink yang pakai dengan normal, tanpa abuse bandwidth seperti di atas. Karena yang dirugikan salah satunya ya mereka user Starlink biasa. Mau berbisnis internet silakan, tapi pakailah sumber yang legal. Kalau udah pakai Starlink residensial itu jatuhnya ilegal. Mau bisnis ya pakailah paket yang bisnis yang mana jaringan yang lebih prioritas. Tapi apa yang mau mereka bayar bandwidth per giga 2.500 untungnya nggak akan sebesar pakai subscription yang 800.000 per bulan karena dulu nggak ada FUP. Oh iya 2023 ya. Dibahas lagi, apa yang dibela jelas penegakan aturan dan konsumen lain mikir kalau 1 juta konsumen Starlink buat konsep sama padahal jalur konsumen biasa. Provider BUMN dan swasta gulung tikar PHK di mana-mana. Ini mirip lampu merah tapi jalan kosong. Kan tetap dipatuhi kalau dilanggar hukum. Dari mana nggak cocok? RI di lapangan cocok. Ini emang perlu pembinaan lebih lanjut sih ya. Biar seenggaknya nggak ngakalin celah mulu gitu untuk berbisnis di bidang telekomunikasi ini. Nah itulah pentingnya kita baca berita secara detail dan lihat bagaimana diskusi orang-orang yang lebih ngerti guys. Jadi begitulah pembahasan mengenai ada kabar pria yang bangun internet di kampung halaman tapi malah berpotensi di penjara. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara lu pada yang pernah ke Mentawai atau orang Mentawai sendiri gitu. Tapi kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa minta likes-nya dikit guys. Dan kita bertemu lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Gue tunggu lu di next video. Cukup sekian. Sampai jumpa.